Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Jaya di podcast Titik Koma. Ada titik, ada koma. Mungkin ada permasalahan yang sedang kita hadapi, tapi tenang saja, ada koma, yaitu ada solusinya. Nah, saat ini kita kembali lagi berbincang-bincang dengan para pejuang senda jepit, korban asuransi Warna Arta Life. Nah, saat ini, hari ini saya tidak sendiri, ada dua orang narasumber yang saya undang pada hari ini. Pada saat ini saya mau perkenalkan. Pertama adalah Ibu Mariawati. Selamat pagi, Bu. Ya. Kemudian yang kedua Pak Heron. Selamat pagi, Pak Heron. Nah, udah rekan-rekan ini adalah para pejuang selanjutnya Korban Warna Arta Life. Mereka tetap berjuang. Nah, yang unik adalah pada hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu rekan mereka yang perjuangannya tidak pernah kita lupakan, yaitu Pak Dewi Agustono Jaya, yang merupakan suami dari Ibu Mariawati. Nah, kita pengen dengar ceritanya nih, bagaimana sih almarhum semasa hidupnya, perjuangannya. Ibu boleh ceritakan nggak awalnya, Bu, sampai pada akhirnya Pak Dewi Agustono almarhum ikut berjuang untuk bisa mendapatkan kembali haknya. Boleh Ibu ceritakan secara singkat? Ya, jadi dari awal sejak gagal bayar di Februari ya, akhir Januari 2020 awal Februari 2020 itu almarhum itu giat ya mencari informasi yang mengenai penyebab kenapa bisa tidak terjadi pembayaran yang biasanya lancar. Kemudian kebetulan background kami adalah finance ya, jadi kami juga berusaha untuk mendapatkan kayak laporan keuangan, analisa, mengetahui. Tapi kan memang dari pada saat itu manajemen masih kayak optimis yang bilang aman dan aman. Ya, walaupun secara perhitungan kita melihat bahwa kayaknya ada something yang wrong gitu di situ. Tapi kita berusaha untuk mempercayai manajemennya. Selama sampai, pokoknya itu tiap hari mencari tahu, bahkan almarhum itu sampai datang ke kantor Warna Arta waktu awal ya, untuk menanyakan pada manajemen yang waktu itu masih aktif ya. Kemudian berusaha optimis juga, walaupun berusaha tapi juga berusaha untuk optimis, mempercayai manajemen yang mengatakan itu aman. Kemudian waktu akhirnya sampai 2021, kemudian 2022 aktif, sampai akhirnya kan ada kabar bahwa ownernya juga kabur ya. Bahkan yang manajemennya juga sampai nggak bisa apa-apa. Jadi ya itu udah kelihatan bahwa tidak ada itikat baik. Tapi beliau tuh tetap berusaha mencari tahu dan kemudian memperjuangkan, terutama sebagai seorang suami ya, dia berusaha untuk di garda depan ya, untuk berusaha untuk mendapatkan hak-hak kami sebagai pemegang polis kembali. Jadi dan akhirnya berjuang bersama teman-teman ya yang lainnya. Dia juga aktif menanyakan kepada manajemen yang baru, waktu itu pengganti manajemen lama, kemudian sampai ada dilikuidasi juga ya. Terus aktif untuk mempertanyakan hak-hak pemegang polis. Sampai akhirnya almarhum di tanggal 17 Desember. Sebelumnya itu 17 Desember itu dari pagi itu tidak ada masalah apa-apa, dia masih aktif, maksudnya masih sarapan, tidak ada tanda-tanda apapun, karena beliau itu kalau ada sesuatu yang kayak nggak enak di tubuhnya dia pasti akan ngomong, dia akan bicara langsung. Nggak ada, dia happy karena di malam sebelumnya juga dia sempat ada beraktivitas ya dengan teman-teman sesama pemegang polis juga. Waktu malam pulang pun, nggak terlalu malam, sekitar jam 7 malam pulang pun dia masih kelihatan bahagia, happy ya, karena merasa ini perjuangan dengan teman-teman dan merasa ada titik cerah ya untuk perjuangannya, dia happy ya. Dia tidak ada keluhan apapun. Kemudian makanya saya cukup kaget karena waktu di pagi hari beliau berangkat ya jam 9 pagi, setelah sarapan dia pamitan segala macam ya, ada tanda-tanda dia ada sesuatu. Kemudian saya mendapatkan berita di sekitar jam 12 siang, katanya disuruh ke rumah sakit, ada sesuatu gitu. Saya datang ke rumah sakit, menemukan dia sudah terbujur kaku dan cukup kaget ya, karena mengapa hal ini bisa terjadi gitu, dan mendapatkan keterangan bahwa beliau terjadi hal seperti itu di halaman gedung Pengadilan Tinggi Negeri di Jalan Bungur. Di situ saya cukup shock karena saya datang bersama dengan anak saya shock karena pagi-pagi masih sehat, kenapa tiba-tiba jam 12 siang, beda hanya berapa jam saja ya, dia sudah terbujur kaku dan sudah kehilangan nyawanya di situ. Pak Heron nih sebagai sohibnya nih, temennya ya,
Teman seperjuangan. Teman seperjuangan almarhum. Tadi kan Bu Maria bercerita sampai tanggal 17. Ya dengar-dengar kalau nggak salah 17 Desember itu pernikahan ya. Benar ya, jadi istilahnya sama keluarga ya Bu Maria ya. Nah, menjelang tanggal 18 dan kejadian tanggal 19. Nah, Pak Heron kan sama rekan-rekan semua kan masih berkoordinasi pada waktu itu karena tanggal 19 Desember itu untuk persidangan ya. Betul. Nah, boleh ceritakan sedikit Pak mengenai dari tanggal 18 Pak aktivitas bersama almarhum sampai pada akhirnya kejadian Pak. Boleh. Baik, saya coba sedikit menjelaskan hubungan saya dengan almarhum. Saya panggil almarhum itu, panggil kami itu sebagai brodet, karena karena kami maksudnya adalah satu tim, dalam satu tim inti bersama Pak Ketua, brodet, saya, Pak Gandhi, Butin. Kita memang satu tim inti yang memang keseharian kita selalu bersama. Ya. Seperti tadi Cimar udah cerita ya, tanggal 17 Desember itu adalah dimana hari terakhir brodet menghabiskan waktu bersama warga satu harian sekalian merayakan hari ulang tahunnya. Nah, pada tanggal 18 Desembernya kebetulan saat itu brodet menghabiskan waktu dengan kami, teman-temannya dalam satu tim untuk tujuan perjuangan ini di Bareskrim. Kami dari pagi, dari jam 7 pagi kita sudah start keluar sampai jam 7 malam. Hari itu tidak ada tanda apa-apa. Malahan brodet kelihatan begitu happy-nya, begitu semangatnya. Apalagi pada tanggal 18 Desember itu langkah dari perjuangan kita sudah mulai menunjukkan hasil, di mana laporan kita, LP kita di Bareskrim itu membuahkan hasil. Disitulah saya melihat brodet untuk pertama kalinya begitu happy-nya dia sampai peluk kita, waduh Pak, kita berhasil nih, kita buat LP, kita sikat tuh buronan ibaratnya. Dan kita ya sama-sama Pak Gandhi juga saat itu ya, saya, Pak Gandhi, brodet, sama kita punya tim lawyer juga, itu selesai buat LP. Tidak ada tanda sama sekali. Hari itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, pulang baru sampai rumah pun brodet masih hubungin saya, masih dibercandain lagi, karena kita hubungannya udah dekat ya. Masih digodain sama istri saya. Baru juga pulang ke rumah belum 5 menit, lu udah teleponin laki gua lagi. Nah, istri saya sampai godain gitu, kita hubungannya udah dekat. Tidak ada tanda apa-apa. Tapi pada saat tanggal 19 Desember, disitulah yang memang kalau saya bilang ini udah suratan ya, yang kita semua manusia tidak akan tahu. Tapi bagi saya, tanggal 19 Desember itu adalah momen, bukan momen kematian, tetapi momen kebangkitan. Kenapa? Karena perjuangan yang brodet tunjukkan selama ini, sampai nyawa yang dipertaruhkannya, tidak akan padam dengan meninggalnya brodet, tetapi justru akan membakar semangat kami para korban-korban lainnya. Kami teman-temannya akan terus fight berjuang, dan pengorbanan brodet tidak akan sia-sia. Kami akan terus berjuang untuk sampai kembali mendapatkan hak kembali. Benar ya Ci ya? Terus fight ya kita dengan meninggalnya brodet ini bukan artinya menenggelamkan kita atau membuat kita jadi takut ya. Justru kita semakin mau berapa banyak lagi nyawa yang dikorbankan sampai pemerintah mau turun tangan. Mau berapa banyak lagi korban-korban akan bergeletakan baru keadilan bisa didapatkan. Benar ya Ci ya? Nah sekarang Bu Maria, saya mau tanya nih, setelah kepergian almarhum Pak Dendi ini, bagaimana sih sekarang Bu Maria keadaannya mungkin di rumah ya, sekarang dia sebagai single parent untuk anak juga, ya life must go on. Bisa ceritakan sih Bu Maria sekarang bagaimana nih sekarang kelanjutannya setelah peristiwa kita harus kehilangan suami tercinta, juga rekan tercinta, sahabat tercinta, tadi boleh ceritakan? Ya, karena pekerjaannya mendadak ya, dan secara finansial memang saya tergantung pada dia ya, karena kita kepala keluarga, mencari nafkah utama. Kebetulan juga memang kami menaruh uang di asuransi di Polis Wana Arta Life ini kan juga untuk persiapan untuk anak saya nanti kuliah ya. Kebetulan anak saya ini juga sebentar lagi kan mau masuk ke kuliah. Jadi memang saya harus berjuang ya, karena itu uang yang saya tabung sama suami untuk pendidikan anak di situ. Dan saya sendiri kan juga tidak bekerja.
Jadi saya benar-benar mengandalkan dari polisi, makanya saya terus berjuang untuk mendapatkan hak saya kembali untuk ini ya. Ya life must go on, jadi saya terus berjuang dan saya juga ya tidak mau, walaupun suami saya diambil secara mendadak, tapi masa depan anak saya jangan diambil. Tetap semangat ya cuy ya. Kita fight terus ya. Jadi pemirsa, perjuangan Ibu Maria ini bukan sekedar perjuangan, tapi dia memperjuangkan satu individu, itu anaknya. Mungkin dia sedih, termasuk anak sedih kehilangan suami, kehilangan seorang ayah, tapi life must go on. Apalagi dia berjuang untuk anaknya masuk kuliah ya. Iya. Saya kan percaya Tuhan pasti akan berjalan. Nah, Amin. kita terus berjuang. Nah, Pak Heron melihat hal begini nih, kan Bu Maria juga berjuang. Nah, ini bagaimana perjuangan selanjutnya nih, teman rekan-rekan pejuang selanjutnya? Karena saya percaya pengorbanan kita sampai detik ini, almarhum pun masih bersama kami, terus berjuang bersama-sama untuk menegakkan keadilan, ungkap kebenaran ini, untuk dapatkan keadilan kita semua. Kenapa saya begitu optimis? Karena saya tahu dengan kita bersama, terus kita berjuang untuk merebut kembali hak-hak kita yang sudah dirampok. Dan saya terus akan berjuang sampai keadilan itu kita dapatkan ya Ci ya. Karena sangat tidak fair. Bukan hanya materi, tapi ini udah berupa seperti saya pernah beberapa kali katakan ya, ini udah krisis kemanusiaan. Kenapa saya bilang krisis kemanusiaan? Bukan hanya kerugian materi, tapi materi sampai dengan nyawa pun juga hilang. Sampai mau berapa banyak lagi nyawa. Dan ini pun sebagai contoh Cimar untuk kehidupan pribadinya ya, sudah terganggu kehidupan sosialnya. Ini yang saya bilang sebagai krisis kemanusiaan. Dengan uang polis yang kalau boleh saya bilang dalam tanda kutip dirampok dengan tiba-tiba begitu, dari suatu tabungan yang memang udah jelas-jelas resmi dan ada label OJK lagi. Warna Arta itu sejak 2019 itu tidak pernah mempublikasikan laporan keuangannya. Tidak pernah mempublikasikan laporan keuangannya. Nah, saya begitu menonton siaran televisi yang mengenai pengumuman OJK yang mengatakan bahwa OJK pencabutan izin terhadap Warna Arta ini, izin operasional Warna Arta ini adalah tindakan tegas dan cepat. Loh, saya kaget. Ini tegas dan cepat, tapi ada kejadian 2019 itu tidak membuat laporan keuangan kok. Ini tahun 2022. Kan ada periode yang panjang itu. 2019, 2022 itu kan ada sekitar 3 tahun. Tegas dan cepat itu maknanya apa yang disampaikan oleh OJK? Kalau kemudian, apalagi kalimat-kalimat berikutnya adalah dalam rangka melindungi konsumen. Melindungi konsumen itu kan adalah upaya akhir. Kalau pengawasan terhadap industrinya berjalan, tata kelolanya berjalan, kemudian yang namanya RBC 120% dan sebagainya itu kan hanya sebuah parameter. Tugasnya OJK itu adalah mengawasi. Mengawasi apakah praktek pengelolaan industri jasa keuangan, khususnya asuransi, itu berjalan sesuai izin yang diberikan dan menganut prinsip-prinsip tata kelola asuransi yang benar. Baik itu cara mereka menghimpun dan cara mereka menyalurkan. Apakah benar? Dan dikelola oleh manajemen yang mempunyai kualifikasi dan keahlian yang memadai untuk melakukan itu. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan bagi saya. Ketika ada kalimat tegas dan cepat itu, apa maknanya? Masalah gagal bayar ini pasti juga saya yakin dah. Jadi bukan hanya Cimar ini baru salah satu contoh ya Ci ya. Tapi begitu banyak anggota kita semua nasibnya hampir boleh bilang hampir seluruhnya kehidupan sosialnya berubah terhadap kasus gagal bayar ini. Jadi kita akan terus berjuang ya Ci ya. Ya, akan terus berjuang dan kalau bisa dibilang masa depan saya ini sudah direnggut ya karena suami saya tiba-tiba meninggal perjuangkan ini di gedung pengadilan ya.
Saya bisa aja saya ngerasa putus asa, tapi saya nggak putus asa karena saya punya anak. Saya harus memperjuangkan masa depan anak saya juga, jangan sampai dia masa depannya direnggut juga. Makanya dari itu saya terus berjuang untuk mendapatkan hak saya kembali dari dalam polis ini yang saya sudah tabung dengan sangat hati-hati. Saya bukan orang sembarangan menaruh uang ya, saya background saya juga orang keuangan. Saya sangat hati-hati dalam menaruh investasi ataupun asuransi apapun, karena saya yakin produk ini sangat diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Makanya dari itu saya percaya untuk menaruh uang saya di sini. Jadi kalau ini sampai dirampok, itu saya tidak terima ya. Saya akan terus berjuang mendapatkan hak saya kembali supaya masa depan anak saya tidak direnggut dengan sia-sia. Karena saya masih harus berjuang untuk masa depan anak saya itu. Makanya saya nggak akan pernah putus asa dan akan terus berjuang untuk mendapatkan hak saya kembali sebagai pemegang polis. Mantap. Fight terus ya Ci ya. Ya. Wah. Nah, jadi pemirsa juga ini kan salah satu case di mana Prodet ya, namanya Prodet harus dipanggil Tuhan juga karena terus memperjuangkan. Dan kita biar tahu juga informasi bahwa nggak Prodet aja, bahwa banyak nasabah yang sudah meninggal karena sakit untuk biaya berobat tidak ada. Betul. Jadi yang tadinya sehat jadi sakit gara stres ya Pak ya, sampai maaf ya, sampai yang saya dengar ada yang sampai keluarganya retak dan sebagainya. Betul. Sampai yang putus sekolah, sampai saya pernah dengar sampai cerai, ada yang parah lagi yang tadinya hidupnya sudah layak dan sebagainya sampai jadi maaf ya, jadi pekerjaan yang serabutan yang susah gitu loh, kasihan ya Pak ya. Betul. Nah, saudara, pemirsa semuanya, untuk lebih lanjut lagi, kita lihat sekilas bagaimana perjuangan dari Prodet sampai pada akhirnya kita lihat peristiwa di mana di hari Prodet mengalami musibah dan akhirnya dipanggil Tuhan. Kita lihat sama-sama sekilas video itu. Harapan dari Bu Maria dan Pak Eron setelah perjuangan ini, ya, setelah kepergian saudara kita tercinta almarhum Prodet, sehingga kita juga bisa meneruskan perjuangan dari almarhum, sehingga kita juga bisa memperoleh gol ya, dimana kita bisa memenangkan dan bisa menerima hak kita yang patut kita terima dari pihak Wana Harta. Ya, jadi ini perjuangannya nggak sebentar karena ini sudah 5 tahun ya. Saya belum mendapatkan hak saya sebagai pemegang polis. Dari yang awalnya dibilang aman, kita percaya, kemudian tiba-tiba kabur menjadi buron Interpol, sampai saat ini pun belum tertangkap. Kemudian saat ini perusahaannya dibubarkan, kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi benar-benar ini perjuangan yang sangat panjang dan saya nggak akan pernah menyerah ya. Saya berharap sih, sangat berharap pemerintah itu masih memperhatikan kasus ini dan bisa mengadili seadil-adilnya, terutama menangkap para buronan Interpol ini, dan juga yang terutama bukan hanya membubarkan perusahaan tapi juga memulihkan hak-hak pemegang polis, itu yang paling utama. Betul. Karena kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi itu makin menipis ya dengan hal ini ya. Jadi saya sangat berharap pemerintah yang sekarang, terutama pemerintah yang sebentar lagi ya akan berakhir, juga bisa mengejar untuk
memberantas segala macam yang ada di sini ya, dan mengembalikan hak pemegang polis dan nanti pemerintahan yang baru nanti juga. Harapan saya sama dengan harapan Cimar maupun dengan para korban-korban yang lainnya, baik korban asuransi dari Wanata maupun korban-korban asuransi yang lainnya. Kami tentunya berharap, kita nggak muluk-muluk, kita hanya meminta bagian dari kita, senilai polis kita dikembalikan seutuhnya. Karena itu merupakan hak kita, Pak. Ya. Itu adalah hasil jeripaya kita yang bertahun-tahun kita tabung untuk investasi di masa tua kita, di masa pensiun kita. Ya. Tapi dengan diambil begini kita nggak bisa apa-apa. Makanya kami menuntut untuk tetap dikembalikannya hak-hak kami. Ya. Dan saya rasa ini bukan hal yang muluk-muluk atau hal yang berlebihan. Ini wajar. Uang-uang kami meminta dikembalikan, dan kami meminta atensi dari pemerintah, khususnya dari Kemenkyu, Kejaksaan, OJK. Bahkan saya mohon dengan sangat kepada Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin merupakan pemimpin-pemimpin besar yang mempunyai jiwa NKRI, yang tahu bagaimana membela rakyatnya, membela para korban, membela kami rakyatnya yang tertindas ini. Jangan biarkan oknum bermain di belakangnya. Dan saya percaya Pak Jokowi maupun Pak Maruf Amin di sisa masa pemerintahan yang tinggal kurang lebih 2 bulan ini ya Pak ya, dapat menghadiahkan hadiah istimewa bagi kami para korban-korbannya. Begitu juga semua korban asuransi lainnya. Kami percaya, karena kenapa? Kalau hal ini tidak dituntaskan, maka dunia asuransi kita hopeless, nilai kepercayaan. Siapa yang mau percaya lagi kepada asuransi Indonesia? Kita lihat, ini bukan hanya 1-2 loh. Ini terjadi pada semua asuransi besar di Indonesia. Dimulai dari mana? Jiwasraya, Wanata Life, Kresna, AJB, dan begitu banyak yang lainnya. Artinya ini bukan berupa kelalaian atau bukan karena 1-2, tapi ini udah merupakan kegagalan. Siapa lagi yang mau percaya? Siapa yang mau invest di Indonesia untuk asuransi? Siapa yang mau menabung untuk tabungan hari tuanya? Kalau ini tidak diselesaikan, saya berani jamin, pertama, tidak ada nilai trust rakyat terhadap investasi maupun asuransi di Indonesia. Kedua, hal ini bisa saja terjadi pada dunia ekonomi atau dunia bank lainnya. Contohnya apa? Suatu saat misalnya Anda ini menabung di bank atau tetap percaya asuransi, lalu terjadi seperti kita ini sebagai korban. Tiba-tiba ownernya kabur begitu aja tanpa campur tangan dari pemerintah, dan tidak ada mau membela kepentingan dari kita konsumen. Siapa yang mau bertanggung jawab? Berarti bukan hanya kami nih sebagai korban, nanti mungkin para pemirsa nih yang lagi nonton siaran ini nih ya Pak ya, akan menjadi korban selanjutnya. Kenapa? Karena tidak ada pertanggungjawaban Pak. Betul, jangan sampai nih. Jadi ini titik yang harus dipulihkan atau dikembalikan ke titik nilai trust masyarakat terhadap pemerintah yang akan serius menangani masalah ini. Jadi saya harap sekali lagi kepada pemerintahan, khususnya Kemenkyu, Kejaksaan maupun OJK, dan segala instansi pemerintah terkait, tolonglah kami ini sebagai korban. Kami ini bukan musuh kalian. Kami ini korban yang butuh pertolongan, bantuan. Dan mohon Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, bantu kami tuntaskan masalah ini. Dan khususnya kepada pemerintahan yang akan datang, Pak Prabowo beserta Pak Gibran, saya harap masalah ini tidak akan terulang dan terjadi lagi pada masa pemerintahan Anda. Terima kasih. Semangat ya Ci. Oke pemirsa, di akhir podcast hari ini saya katakan bahwa segala suatu permasalahan, apalagi masalah investasi asuransi yang sedang dialami oleh para pejuang sensitif korban asuransi Wanata Life bisa teratasi, dan seperti slogan kita, titik koma, permasalahan pasti ada solusinya, tergantung bagaimana kesadaran hukum untuk menyelesaikan sama-sama permasalahan hukum ini. Oke, Vox Populi, Vox Dei, suara Tuhan, ada suara rakyat. Rakyat ini adalah korban dari asuransi Wanata Life, tapi juga ada suara Tuhan yang ingin memperjuangkan keadilan. Oleh sebab itu, kami melalui podcast ini berharap pemerintah juga semua pihak bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini dan membantu sehingga para korban asuransi Wanata Life
bisa menerima haknya yang sepantasnya, yang harus diterima sewajarnya. Sekian dari saya, tetap semangat. Semangat. Titik, koma.